Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk menemani Anda bertafakuh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membekali diri kita dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi selain beliau tidak pernah mewariskan harta benda, kekayaan, dinar dan dirham ataupun yang lain. Apapun harta yang beliau miliki semasa hidupnya, ketika beliau meninggal dunia maka semua itu menjadi wakaf bagi kepentingan umat Islam. Namun demikian, ada hal yang lebih berharga dibanding harta dan benda, yaitu ilmu. Karenanya dahulu Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, alias tidak mewariskan harta benda. Yang beliau wariskan, yang diwariskan oleh para nabi setiap masa adalah al-ilmu. Innama warathul ilm, yang mereka wariskan kepada umatnya adalah al-ilmu, ilmu agama, ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi. Faman akhadhaha faqad akhadha bihardin wafir. Siapapun yang berhasil mendapatkan bagian dari ilmu, memiliki ilmu, menguasai ilmu agama, menjadi ulama, maka mereka telah berhasil mendapatkan bagian warisan yang sangat besar, bagian dari warisan yang sangat luas dari warisan yang ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tiada jenuh, tiada bosan untuk kita terus bersama mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berbekalkan ilmu, kita akan dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Karena innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang betul-betul bisa memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, hanyalah para ulama. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema zakat. Ketahuilah pada akhir dari perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu syariat zakat yang disebut dengan zakatul fitri. Zakat yang disyariatkan untuk menyempurnakan puasa Anda, membersihkan puasa Anda dari hal-hal yang menodainya. Karena menggapai kesempurnaan puasa, kesempurnaan ibadah itu adalah sesuatu yang langka dan bahkan mustahil untuk bisa Anda lakukan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah lain agar berbagai kekurangan yang ada pada ibadah primer, ibadah utama yang Anda lakukan itu dapat ditutupi dengan pahala ibadah kedua, ibadah turunannya, ibadah lanjutannya. Dan berbagai noda, kesalahan, kekurangan yang Anda lakukan akan dibersihkan dengan ibadah turunan tersebut. Misalnya berkaitan dengan ibadah puasa, kita semua tahu, kita semua menyadari, merasakan bahwa selama menjalankan ibadah puasa, kita masih kadang menggunjing, kadang kita berkata yang sia-sia, kadang kita tanpa sadar berdusta, berpura-pura, tidak jujur, baik lisan ataupun tindakan. Kadang kita mungkin masih bermuka dua, sehingga di depan orang kita terkesan baik, di belakang padahal kita menggunjingnya, di belakang kita mungkin membencinya.
kita masih dalam diri kita masih ada kekurangan-kekurangannya, masih banyak. Karena itu untuk menyempurnakan dan menghapuskan noda yang mengotori puasa Anda, Rasulullah SAW telah menyampaikan, mengajarkan kepada kita untuk melakukan zakat fitri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya, beliau mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min burrin wa sa'an min sya'irin tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan atas kita sebagai umatnya untuk menunaikan zakat fitr. Zakat fitri diwajibkan dalam rangka tuhratan lis-sa'imi minal lahwi wa rafath, dalam rangka membersihkan lembaran ibadah puasa Anda, catatan ibadah puasa Anda dari noda al-laghwi, perbuatan sia-sia. Betapa sering di bulan Ramadan kita bengong, tidak mengamalkan amalan yang bermanfaat bagi dunia kita, apalagi bagi akhirat. Bahkan kadangkala ketika kita sedang berpuasa seperti yang Anda rasakan, kita melakukan hal yang terbukti menodai agama kita, ghibah, hasad, iri, ada rasa malas menunaikan ibadah, dan masih banyak lagi. Karenanya dengan disyariatkannya puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan zakat fitri, maka noda yang melekat pada pahala puasa Anda itu akan dihapus bersih dengan zakat fitri. Tuhratan lis-sa'imi minal laghwi wa rafath, membersihkan orang yang berpuasa dari noda perbuatan sia-sia dan perbuatan keji, perbuatan dosa. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka menyantuni kaum masakin, orang yang miskin. Pada hadis ini dengan tegas Nabi SAW memerintahkan kita untuk menunaikan zakat fitri, zakat yang dikeluarkan karena momentum kita berhasil menyelesaikan ibadah puasa. Makanya disebut dengan zakat fitri. Al-fitru itu artinya adalah makan. Ya, ketika kita selesai berpuasa, maka berarti kita bebas kembali untuk menyantap hidangan kita kapanpun, di siang hari, di malam hari. Bahkan subhanallah, Allah jadikan hari Id itu adalah hari yang wajib bagi umat Islam untuk makan, tidak boleh berpuasa. Sehingga dalam pensyariatan ibadah zakat fitri ini ada satu pelajaran besar untuk menyempurnakan nilai ubudiyah. Persepsi kita tentang arti ibadah. Ibadah itu bukan laparnya Anda, bukan dahaganya Anda, bukan lelahnya Anda, dan juga bukan kenyangnya Anda. Ibadah itu adalah kepatuhan Anda terhadap setiap perintah, kepatuhan Anda terhadap setiap larangan. Di bulan Ramadan, Anda selama 1 bulan genap diperintahkan untuk menahan makan, menahan minum, menahan nafsu. Maka bisa jadi karena telah berjalan 1 bulan muncul persepsi dalam diri Anda bahwa sebagai seorang muslim, bagi orang yang beriman, itu memang harus hidup menderita, hidup miskin, kekurangan. Islam itu memang identik dengan agama yang serba kurang, lemah. Kenapa? Ibadahnya, umat Islam diajari ibadah untuk menjadi orang yang lemah, lapar, dahaga. Mungkin muncul persepsi negatif seperti itu. Maka Allah buktikan dengan syariat zakat fitri, zakat yang harus Anda tunaikan di saat Anda diwajibkan makan, untuk menghapuskan kesan negatif. Sehingga Anda sadar bahwa oh ternyata Islam tidak ingin umatnya kelaparan, Islam tidak ingin umatnya kehausan. Bahkan Islam menganjurkan, mewajibkan dalam momentum tertentu, mewajibkan Anda untuk makan. Sehingga pada hari Id, haram hukumnya untuk puasa, wajib makan. Sehingga dari sini akan muncul satu kombinasi persepsi yang sempurna
bahwa bukanlah makannya, bukanlah dahaganya, bukanlah laparnya yang menjadi standar ibadah. Yang menjadi standar ibadah itu adalah kepatuhan Anda. Ketika Anda diperintahkan makan, Anda makan. Ketika Anda dilarang makan, Anda berhenti makan. Kepatuhan Anda itulah ibadah. Kepatuhan Anda itu adalah ibadah. Sehingga dalam hadis ini sungguh indah ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa disyariatkannya ibadah zakat fitri, zakat karena momentum Anda kembali diizinkan makan secara bebas. Itu dalam rangka tuhrotan, dalam rangka membersihkan diri Anda yang telah berpuasa dari noda-noda apa? Al-laghwi, perbuatan sia-sia dan perbuatan keji, perbuatan dosa, maksiat. Karena inti dari maksiat itu adalah keluar dari kepatuhan, menuruti nafsu. Biang dari segala dosa itu adalah karena Anda menuruti nafsu dan meninggalkan perintah. Andai Anda senantiasa mengikuti perintah Allah dalam segala urusan, dalam segala kondisi, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap aktivitas, Anda akan menjadi orang yang paling bertakwa. Tetapi karena kadangkala Anda masih terjerumus, terperangkap dalam menuruti nafsu, mengabaikan perintah dan larangan Allah SWT, maka Anda terperangkap dalam perbuatan rafath, perbuatan keji, perbuatan dosa. Kemudian zakat fitri juga disyaratkan dalam rangka realisasi nilai-nilai sosial sebagai seorang muslim. Momentum Idul Fitri, ketika kembali Anda mendapatkan kebebasan makan dan minum setelah 1 bulan, selama 1 bulan Anda mengekang diri. Seringkali jiwa Anda sebagai manusia yang lemah mulai merindukan akan kebebasan makan. Ketika Ramadan Anda dikekang, Anda dibatasi, bisa jadi mulai muncul di dalam diri Anda rasa rindu untuk kembali kebebasan, mendapatkan kelapangan untuk makan dan minum. Ya, di saat itulah dan secara de facto mayoritas umat Islam di bulan Syawal dan secara khusus di hari pertama bulan Syawal atau yang disebut dengan Idul Fitri, seringkali kaum muslimin di berbagai belahan dunia dari dahulu sampai saat ini, ketika Idul Fitri datang, mereka mempersiapkan hidangan yang lezat, makanan yang enak, sebagai ekspresi rasa bahagia, ada kebebasan, ada kelapangan untuk menikmati rezeki Allah SWT. Tentu momentum ini momentum yang sangat istimewa, sangat berat rasanya kalau pada momentum tersebut masih ada orang-orang, masih ada dari saudara kita yang bergelut dengan kelaparan, bergelut dengan kemiskinan. Sangat berat rasanya bagi seorang ayah ketika di hari Id menyaksikan anaknya masih dalam kondisi kelaparan. Kalaupun makan ala kadarnya, tidak ada yang lezat, tidak ada hidangan yang nikmat. Tentu ini sangat berat. Karena itu pada momentum berakhirnya ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas semua umat Islam untuk bahu-membahu menyalurkan bahan makanan pokok mereka kepada kaum fuqara masakin yang ada di sekitar mereka, sehingga di hari tersebut kaum fuqara dan masakin bisa fokus menikmati rasa bahagia telah berhasil menjalankan satu rukun Islam, bahagia karena telah membuktikan bahwa dia mampu menundukkan hawa nafsunya, bahagia karena dia telah berhasil mendapatkan pahala yang besar dengan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sehingga dengan uluran tangan berupa zakat fitri, maka seluruh kaum muslimin yang kaya ataupun miskin di hari tersebut betul-betul menjadi hari yang bahagia. Bahkan Islam pada hari tersebut mengizinkan umatnya untuk berpesta ria. Anak-anak diizinkan untuk menabuh rebana, bernyanyi, sebagai ekspresi bahwa
Momentum tersebut adalah momentum yang istimewa bagi umat Islam. Bahkan suatu hari ketika Nabi SAW sedang merayakan hari Id di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kala itu di sana ada mertua beliau, yaitu ya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Didapatkan di rumah beliau ada 2 orang anak gadis, anak-anak yang masih sangat muda belia. Mereka bernyanyi-nyanyi, membacakan, melantunkan bait-bait syair dengan menabuh rebana. Maka sahabat Abu Bakar yang terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan nuansa ibadah dan rutinitas ibadah yang betul-betul serius semuanya, konsentrasi full, penuh dengan ibadah, melihat 2 anak gadis belia yang bermain-main di hadapan Nabi, seakan menghibur Nabi dengan rebana, maka sahabat Bakar segera menghadik mereka. Amizmarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulullah SAW. Pantaskah kalian menabuh tabuhan-tabuhan setan di rumah Nabi? Mengira bahwa tabuhan rebana itu tidak relevan dengan umat Islam yang religius, senantiasa fokus, senantiasa konsentrasi menjalankan ibadah. Lupa bahwa ini adalah momentum yang berbeda, momentum Id, momentum bersenang-senang. Maka Nabi SAW menegur sahabat Abu Bakar, mengatakan, da'huma, biarkan wahai Abu Bakar, mereka berdua bermain, biarkan. Lita'lamal yahud anna fi dinina fushatan, agar tetangga-tetangga kita dari kalangan orang Yahudi sadar, mereka melihat langsung, mereka mendapatkan bukti nyata bahwa dalam syariat kita itu ada kelapangan, ada kelonggaran, ada ruang yang memang diberikan, bahkan dianjurkan, disyariatkan ruang yang cukup bagi umat Islam untuk bersenang-senang. Sebagai wajarnya umat manusia, sebagai makhluk sosial, butuh pada hiburan, butuh pada kesenangan, butuh pada kelezatan, butuh pada keharmonisan, kebersamaan. Karena itu, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, Islam mewajibkan zakat fitri sebagai penyempurna puasa dan sekaligus sebagai bukti konkret atas kebersamaan. Apalagi Anda ketika berpuasa selama 1 bulan, pasti sadar ataupun tidak, mengaku ataupun tidak, Anda sudah merasakan betapa beratnya menjadi orang miskin, betapa beratnya menjadi orang yang fakir, yang kadang bisa makan, kadang tidak. Tidak setiap waktu mereka bisa makan, tidak setiap saat mereka merasakan lapar segera bisa mendapatkan makanan. Sebagaimana Anda selama 1 bulan penuh, di siang hari Anda merasakan dahaga, di siang hari Anda merasakan lapar. Tapi walaupun Anda lapar, walaupun Anda dahaga, tidak serta-merta Anda bisa makan dan minum. Itu kondisi yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum fuqara, kaum masakin. Hidup mereka seperti itu seterusnya sepanjang tahun. Seringkali mereka merasakan dahaga, seringkali mereka merasakan lapar, tapi terpaksa mereka harus menahan itu semua. Bukan pilihan, itu keterpaksaan. Sehingga kalau Anda berpuasa, Anda pasti merasakan momentum-momentum semacam itu. Anda dahaga tapi Anda tidak bisa makan dan tidak minum. Kalau mereka tidak makan dan minum karena terpaksa, tapi Anda dalam tanda kutip Anda juga terpaksa karena Anda tidak bisa memilih. Secara syariat Anda diwajibkan. Namun tentu ketika Anda menahan dahaga dan lapar masih ada persepsi terpaksa, tentu Anda gagal menggapai ibadah. Puasa Anda tidak bernilai ibadah. Seorang muslim ketika dia lapar dan dahaga dan menunda tidak makan, menunda tidak minum karena perintah Allah, disitulah nilai ibadah. Disitulah akan terdapat nilai-nilai ibadah, Anda mendapatkan pahala. Sehingga walaupun Anda sedang beribadah, tapi nilai-nilai sosial itu akan hidup dalam diri Anda. Ternyata demikianlah hidup orang fuqara. Karenanya Anda setelah merasakan betapa berat menjadi kaum fuqara dan masakin, betapa susah
menjadi kaum fuqara dan masakin dibutuhkan kesabaran luar biasa. Godaan untuk melanggar aturan syariat luar biasa. Di siang hari Anda digoda dengan hidangan yang begitu lezat, dengan aroma masakan yang begitu menyengat di dalam hidung, membangkitkan gairah makan. Tapi Anda mampu menahan. Saudara Anda kaum fuqara juga mengalami kondisi yang sama. Mereka miskin, mereka fakir, digoda oleh iblis untuk mencuri, untuk berbuat curang, untuk berkhianat, untuk mengambil harta orang tanpa izin. Digoda. Kenapa? Nafsu. Semua itu nafsu. Sebagaimana ketika Anda sedang berpuasa, Anda pun digoda oleh iblis. Tidak ada yang tahu. Makan saja, minum saja. Tapi Anda mampu meninggalkan itu, mampu mengatakan tidak kepada bisikan iblis. Kenapa? Tuntutan Allah Azza wa Jalla. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara Anda, tetangga Anda, mereka banyak memiliki kesempatan untuk mencuri harta Anda di saat mereka butuh, tapi mereka tidak lakukan. Mereka punya kesempatan, sering mendapatkan kesempatan untuk mengambil sebagian kekayaan Anda tanpa Anda ketahui, tapi mereka tidak lakukan itu. Sebagaimana Anda punya kesempatan untuk makan dan minum di siang hari ketika Anda dahaga dan lapar, tapi Anda tidak lakukan itu. Sama, tujuannya sama. Saudara Anda yang kaum fuqara masakin tidak mencuri harta Anda, tidak menipu Anda, tidak berbuat curang kepada Anda. Kenapa? Takut atas murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan itu. Bukan karena mereka tidak butuh. Bukan karena mereka tidak tahu itu punya nilai. Bukan karena mereka tidak mampu, tidak punya kesempatan. Mereka punya kesempatan. Sebagaimana Anda, bukan karena tidak bernafsu, bukan karena tidak punya, tapi Anda meninggalkan semua itu lillah. Saudara Anda yang mungkin Anda pandang sebelah mata, karena mungkin mereka sibuk dengan urusan dunianya, bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan Anda mungkin selama ini rajin beribadah di masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, mungkin Anda rajin menunaikan haji, rajin menunaikan umrah, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Di saat saudara Anda yang miskin, tidak banyak yang bisa mereka lakukan dari itu semuanya. Mungkin Anda dijangkiti penyakit sombong, bahwa Anda merasa lebih bertakwa, sehingga Anda merasa lebih sempurna imannya dibanding saudara-saudara Anda kaum fuqara. Karena salah satu penyakit orang yang memiliki kelebihan harta adalah munculnya kesombongan, meremehkan saudaranya yang miskin, mengira bahwa jasa dia, karya dia, ibadah dia lebih banyak karena dia sholat, dia puasa, dan dia juga sedekah. Subhanallah. Tapi Anda lupa bahwa separuh ibadah itu adalah terrealisasi pada menahan diri. Saudara Anda kaum fuqara sepanjang hidupnya dalam segala urusan mereka terus beribadah. Mereka tidur pun mereka beribadah. Mereka bekerja pun mereka sedang beribadah. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi sedang meninggalkan perbuatan dosa. Mereka senantiasa digoda oleh iblis dan mereka melawan godaan iblis tersebut sepanjang hidup mereka. Digoda iblis untuk mencuri, digoda oleh iblis untuk berkhianat. Kenapa? Mereka memang kondisi membutuhkan, tapi mereka mampu mengatakan tidak. Kalau Anda di saat berpuasa mampu mengatakan, punya persepsi bahwa menahan diri dari makan dan minum itu ibadah, maka ketahuilah saudara Anda sepanjang tahun mereka terus menahan diri dari perbuatan yang serupa. Mereka lapar tapi mereka tidak makan karena tidak punya. Dan mereka juga tidak mencuri, padahal bisa. Ya, mereka lebih memilih untuk lapar dibanding mencuri. Mereka memilih hidup miskin dibanding harus melanggar aturan syariat, berkhianat, berdusta, menipu, dan yang serupa. Karenanya sudah sepatutnya Anda berterima kasih kepada kaum fuqara dan masakin, karena ternyata mereka memberi pelajaran besar kepada Anda. Mereka memberi pelajaran besar kepada Anda.
Andai Anda melihat mereka ada di kanan kiri Anda, dekat rumah Anda, maka Anda akan merasakan bahwa ternyata mereka telah terlebih dahulu dibanding Anda dalam berjuang menahan nafsunya, melawan bisikan iblis, bisikan setan untuk keluar dari aturan syariat. Karena sepatutnya di momentum akhir Ramadan Anda mengekspresikan rasa terima kasih itu kepada saudara-saudara kaum fuqara dan masakin. Dengan apa? Dengan menyantuni mereka, memberi sebagian, mendermakan sebagian barang yang Anda miliki, harta yang Anda miliki, yaitu makanan pokok. Tidak banyak yang diwajibkan, itu hanya 1 sa' atau kisaran 2,5 kilo dari makanan pokok yang Anda makan sehari-hari. Dan zakat fitr yang harus Anda keluarkan ini merupakan bagian dari zakat yang itu merupakan rukun Islam Anda. Dan ini saudaraku saya akidah membuktikan bahwa agama Islam ini agama yang betul-betul peduli dengan efek sosial, peduli dengan nilai-nilai sosial. Tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang yang benci kepada Islam, musuh Islam. Islam itu radikal, Islam itu bengis, Islam itu kaku, eksklusif. Tidak. Justru sedari awal, sejak banyak dari masyarakat yang sekarang ini seakan menuhankan sosial, kemasyarakatan, hak asasi kemanusiaan, Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan, bahkan mewajibkan, menjadikan nilai-nilai sosial itu bagian dari rukun Islam. Karena itu zakat, salah satunya zakat fitr, itu diwajibkan atas umat Islam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dalam kesempatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.